menyampaikan sekilas tentang sosialisasi dan kegiatan yang berada di Madrasah Al-Bustaniyah. Semoga apa yang dijelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Ati Hayati Syahun MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Hajah Tuhuna selaku pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah, yang saya hormati Bapak Fakhruddin Syahun MPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah, yang saya hormati Bapak Syam'ani SPDI selaku Kepala Sekolah MTS Al-Bustaniyah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Ustadz Saiful, yang saya hormati Ibu Noviana SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ustadz Baihaqi SPD selaku TU MTS Al-Bustaniyah, dan yang saya hormati Ibu Wali kelas 7 Ibu Nurlailah SPDI sekaligus wali siswa MTS Al-Bustaniyah juga, dan yang saya hormati Ibu Bapak wali siswa MTS Al-Bustaniyah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salam dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya di sini mewakili dari yayasan karena kebetulan Ibu pembina yayasannya, ketua yayasannya, dan juga sekretaris yayasannya yang biasanya mewakili kalau memang ketua yayasannya lagi nggak hadir, dan tiga-tiganya itu lagi ada kegiatan pada hari ini, maka saya diminta untuk mewakili dari yayasan untuk menyampaikan program-program Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah. Dan saya juga di sini sekaligus megang Madrasah Al-Bustaniyah, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan diketahui oleh Bapak Ibu wali siswa MTS Al-Bustaniyah. Yang pertama yang akan disampaikan adalah mengenai program-program yayasan, adalah pengajian ibu-ibu. Jadi Yayasan Pendidikan Al-Bustaniyah ini ada programnya, yaitu Majelis Taklim setiap hari Jumat mulai jam 8 sampai jam 10, tempatnya di Aula Al-Bustaniyah. Dan itu salah satu program Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah. Kalau ibu-ibu, khusus ibu-ibu punya keinginan untuk hadir di pengajian Majelis Taklim Al-Bustaniyah, dipersilahkan dengan senang hati. Dan yang kedua adalah program TDI, Taman Baca Quran. Jadi
mungkin ibu-ibu kepingin anaknya biar pintar baca Al-Qur'annya, makin fasih. Dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah ada program TBI, Taman Baca Al-Quran, yang dikepalai oleh Ibu Fitriah Syahun MAG. Kebetulan beliau saat ini tidak bisa datang karena beliau juga sekarang menjadi dosen tetap di Institut Agama Islam Banten. Jadi ada acara di kampusnya hari ini, jadi tidak bisa hadir. Dan dari tingkat MTS School, kalau memang anak-anaknya pengen biar lancar membaca Al-Qur'annya, boleh dimasukin ke TBI. Waktu pembelajarannya setiap habis asar jam 4 sampai jam 5, liburnya hari Kamis dan hari Jumat. Itu dari tingkat RA, MI, MTS, MA pun boleh gitu untuk taman baca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah tilawah atau qori setiap malam Selasa. Di sini ini merupakan salah satu program yayasan, dan kebetulan yang membimbing langsung dari Pak Ketua Yayasannya, Pak Fahrudin Syamum MPD. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak suaranya seperti emas, enak gitu ya Pak, Bu, ya boleh dimasukkan untuk ikut kegiatan tilawah atau qori setiap malam Selasa. Dan program yayasan selanjutnya adalah Bank Sampah. Bank Sampah ini merupakan program yayasan di mana anak-anak diminta untuk menjaga kebersihan. Yang paling utama adalah kalau untuk siswa-siswinya adalah supaya anak-anak mencintai kebersihan. Setiap habis makan, plastiknya dicuci. Kalau habis makan somai atau bakso, dicuci bersih, ditabung. Mungkin sebulan udah nyampe 1 plastik, ditaruh di bank sampah di situ, ditabung sampah. Tujuan utamanya biar anak itu mencintai kebersihan, Bu. Kan lebih indah ya Bu kalau misalkan anak-anak habis makan dibersihin dulu, disimpan, daripada habis makan langsung dibuang. Berapa jumlah anak di Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah ini? Kalau misalkan jumlah anaknya ada 300, satu hari makan itu menghabiskan 2 plastik contohnya. 2 plastik itu dikali 300 berapa kalau dibuang sembarangan? Kan nyampah. Jadi tujuannya seperti itu. Dan yang kedua adalah supaya anak-anak ibu mempunyai keringanan dalam membayar administrasi. Jadi bisa dibayar administrasinya dengan tabungan sampah. Kalau ibu-ibunya, wali siswanya yang punya dari rumah silahkan. Tapi memang yayasan ini tidak hanya menekankan satu lembaga saja, tapi memang setiap lembaga termasuk dari RA, MI, MTS, MA, mereka ditekankan untuk tidak buang sampah sembarangan. Disimpan baru 1 bulan sekali atau seminggu sekali ditabung. Adapun kalau ibu-ibunya ya silahkan, boleh untuk umum dan juga ditekankan untuk siswa-siswinya supaya mencintai kebersihan itu, dan bisa juga bayar pakai tabungan sampah. Dan yang selanjutnya adalah program tahfidz ya Bu. Jadi yayasan mempunyai program unggulan tahfidz Quran. Walaupun setiap lembaga masing-masing ada surat-surat pilihannya. Kalau MI juz 30 atau juz amma, kalau MTS Yasin Tabarak Waqiah, begitupun Aliyah Yasin Tabarak Waqiah itu menjadi utama yang harus dihafal. Adapun surat-surat tambahan itu nanti disesuaikan dengan kemampuan siswa dan diserahkan kepada lembaganya atau kepala sekolahnya gitu ya. Jadi beruntung ibu-ibu kalau anaknya sekolah di sini, karena tidak hanya dibina urusan dunia saja Bu. Ya, pelajaran umum ada di SMP. Pelajaran agamanya kalau di MI, di MTS, di MA lebih banyak daripada pelajaran agama yang ada di SD, ada di SMP atau di SMA. Pelajaran agama itu cukup 1 kalau di mereka gitu, di SD, SMP ataupun SMA.
Tapi kalau di lembaga RA, di lembaga MI, lembaga MTS maupun Alia itu pelajaran agamanya banyak Bu. Ada Quran hadis, ada ilmu hadis, ada SKI, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada tahfidz, bahkan ada kitabnya. Bahkan di sini program duha dan tadarus juga itu tetap berjalan, karena yaitu Bu, supaya anak ini tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tapi anak juga cerdas secara spiritualnya. Makanya sebelum belajar, sebelum memulai aktivitas belajar di kelas, anak-anak itu dibina spiritualnya, yaitu dengan sholat duha dan tadarus. Kalau MTS yang koordinator duha dan tadarusnya adalah Ustadz Ihul, sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi insya Allah Bu, kalau anak-anaknya di sekolah di sini di Al-Bustaniyah, dari MI lanjut ke MTS, dari MTS lanjut ke MA, insya Allah anaknya tidak hanya sukses urusan dunia saja, tapi juga sukses urusan akhirat Bu ya. Karena kalau misalkan sekolah dengan tujuan lah saya biar dapat pekerjaannya yang layak, nggak ada jaminan Bu ya. Bahkan lulusan Al-Bustaniyah bisa aja nanti bisa jadi presiden ya Pak, bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, tidak ada yang menjamin Bu ya. Sebenarnya sekolah dimanapun yang terpenting adalah kitanya sungguh-sungguh, siswanya sungguh-sungguh, orang tuanya memberikan support dan motivasi dan dukungannya secara moral. Dan juga di Al-Bustaniyah ini tidak akan dikecewakan insya Allah Bu ya, karena beasiswa itu merupakan program yayasan juga, jadi tidak hanya di MTS saja, di MI-nya juga, di RA-nya, di Aliyah-nya juga Bu. Kalau misalkan anaknya lebih daripada satu akan mendapatkan beasiswa berapa persen gitu. Sama misalkan dari MTS lanjutin ke MA itu ada beasiswa berapa persen. Jadi gak usah khawatir Bu, insya Allah kami juga pengurus-pengurus yang ada di lembaga Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah, insya Allah kami bersungguh-sungguh berjuang untuk membimbing anak-anak ibu dan bapak supaya lulus dari Al-Bustaniyah ini menjadi anak yang sukses, tidak hanya di dunia saja tapi sukses juga di akhirat. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hayati yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya yaitu